Kita membahas video cerita komik Justice League Dark Volume pertama edisi 0 yang sebenarnya merupakan arc cerita The Books of Magic bagian yang ke-7. Nah, seperti yang terjadi pada edisi ke-12 sebagai cerita yang sebelumnya, di mana Felix Faust dan Dr. Mist pergi ke kuilnya Faust yang ada di Peru, dan disitulah mereka bertemu dengan seorang pria yang lain lagi. Pria itu pria sosok yang misterius yang merupakan aktor utama dalam misi mereka mengambil kitab-kitab buku sihir The Books of Magic. Zatanna dan Deadman pergi ke Peru, Konstantin dan Black Orchid ke Slaughter Swamp untuk menelusuri apa yang ditemukan di tempat itu. Tapi ternyata kedua tempat itu adalah settingannya Felix Faust yang sebenarnya kitab-kitab itu berada di Nanda Parbat. Ternyata Deadman dan Zatanna dihadapkan monster Blackbeard Thorn, John Konstantin dan Black Orchid dihadapkan monster kayu Black Boris. Sedangkan sosok misterius yang bekerja sama dengan Felix Faust dan Dr. Mist membunuh Dr. Oculus dan berhasil merebut rumah House of Secret. Dan sekarang cerita pun berlanjut ke edisi 0 sebagai kilas balik dari cerita John Konstantin bertemu dengan teman namanya Nick Necro. Ya, dialah sosok misterius konspirator yang bertemu dengan Felix Faust di edisi sebelumnya. Siapakah dirinya yang sebenarnya itu, dan apakah hubungan Nick Necro dengan John Konstantin? Tanpa banyak cerita, kita masuk saja ke pembahasan ceritanya. Inilah ulasannya, semoga kalian suka. Yeah. Beberapa tahun yang lalu, saat itu John Konstantin berada di bandara New York yang baru saja tiba dari London. Dia berkunjung ke tempat itu untuk mempelajari ilmu sihir. Meskipun dia sudah ada modal mempelajari ilmu sihir dari beberapa negara Eropa, kali ini dia berakhir di New York untuk menjadi yang terbaik, maka dia pun harus belajar dari orang yang terbaik dari sihir itu. Meskipun kota New York yang dia kunjungi kali ini bukanlah kotanya para penyihir, New York adalah rumah dari salah satu penyihir terhebat di kota itu, yaitu Nick Necro, sosok penyihir yang pernah belajar dari beberapa penyihir legendaris di masa lalu. Mereka merupakan penyihir yang paling disegani, yaitu John Zatara, Baron Winters, dan Mr. A. Ternyata Nick Necro sering berkunjung ke Oblivion Bar, yaitu tempat tongkrongan para penyihir dan okultis. Bar tersebut memiliki sistem yang aneh yang dapat mencegah warga biasa untuk dapat berkunjung ke sana dengan meminta mereka membaca nama yang disulap ke dalam kartu tanpa bisa melihat. Tapi si John Konstantin ketika akan berkunjung ke Oblivion Bar, dia bukanlah orang yang sederhana dan dia langsung menebaknya dengan benar, berhasil masuk ke dalam bar itu. Nah, ketika dia berada di dalam bar itu, tidak butuh waktu lama bagi seorang John Konstantin untuk menemukan Nick Necro. Penyihir itu berasal dari awal yang sederhana dan dia telah melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk menjauhkan diri dari hal itu, termasuk mempelajari sihir. Sebenarnya pertemuan Nick Necro dengan sahabat lamanya itu tidak membuatnya menjadi semangat untuk berbicara dengan John Konstantin, karena pacarnya di malam itu akan memulai penampilannya di pentas panggung Bar Oblivion. Ternyata pacarnya itu adalah Zatanna, yang ketika dia keluar di balik tirai, si John Konstantin pertama kali pun melihatnya yang menjadi terpesona. Dia pun tidak berkedip matanya sekalipun untuk sepanjang aktingnya apa yang dilakukan oleh Zatanna dalam aksi panggungnya, meskipun jelas bahwa wanita itu adalah pacarnya si Nick Necro. Nah, usai pertunjukan dari penampilan si Zatanna, Nick dan Zatanna pun bersiap untuk pergi tanpa mendengarkan permohonan John bahwa dia ingin belajar sihir dari sosok penyihir yang terbaik. Dan di saat kedua pasangan itu pergi meninggalkannya, John Konstantin yang kecewa sempat melihat seorang pria yang sambil memegang pisau belati dan bersiap untuk menikam Nick Necro dan Zatanna. John Konstantin pun langsung menabrakkan bahunya ke punggungnya si pembunuh. Dia juga mendengar pria itu menyebutkan kata Cold Flame. Zatanna pun menjelaskan Cold Flame itu adalah aliran sesat yang menggunakan ilmu hitam apokaliptik untuk melakukan kejahatan. Zatanna pun kemudian mengungkapkan bahwa
bahwa ayahnya dulu pernah bertengkar dengan orang-orang sekte itu selama bertahun-tahun lamanya, dan sejak itulah orang-orang sekte itu selalu mencari cara untuk membunuh putrinya Zatara dan Nick Necro. Dan oleh karena keingintahuan dan keberanian John Constantine, Nick Necro pun akhirnya setuju untuk membiarkan sahabat lamanya itu untuk ikut bersamanya di malam itu. Dan sejak di malam itulah kegiatan mereka selalu bersama-sama selama beberapa minggu untuk melawan sekte sihir Cult of the Cold Flame. Dikarenakan kemampuan sihir John Constantine dan Zatanna masih sedikit dan belum berpengalaman, mereka pun mengandalkan Nick Necro untuk menangkap para pengikut sekte di saat mereka tidak bisa melakukannya. Dia pun menunjukkan kepada mereka keajaiban yang bahkan melebihi apa yang mereka impikan, dan semakin banyak dia mempelajarinya, semakin banyak John menyadari bahwa Cold Flame ada hubungannya dengan semua kegiatan sihir gelap. Sampailah pada waktu yang ditentukan, si Nick Necro membutuhkan John Constantine untuk menjaganya. Akhirnya Nick Necro pun memberi tato sebagai simbol pada John Constantine dan Zatanna dengan menggunakan rune miliknya sendiri sebagai upacara wisuda resmi mereka bertiga yang bekerja sama. Nah, ketiganya kini berada dalam satu kelompok, 3 dalam 1. Namun Nick menjadi terobsesi dengan gagasan tentang pengetahuan tertinggi, dan pengetahuan itu menurutnya hanya dapat ditemukan di buku sihir The Books of Magic. Artefak tersebut dikabarkan berisi semua pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu sihir dan bahkan mungkin merupakan sumber dari semua sihir itu sendiri. Pencarian buku pun mulai menyita perhatian Nick Necro, dan saat dia menjauh dari murid-muridnya, Zatanna dan John Constantine semakin hubungan yang dekat. Nah, ketika pada suatu malam mereka berdua berbicara di atas gedung, Zatanna awalnya senang bisa terlibat dengan Nick Necro karena menurutnya mereka baik-baik saja terus bersama-sama. Namun akhir-akhir ini mereka mulai mengambil banyak risiko dan melewati batas yang wajar. John Constantine pun mengaku tidak ikut serta dalam aksi heroik tersebut, namun Zatanna meyakinkannya bahwa dia bisa melihat kebaikan dalam dirinya. Kecenderungan altruistiknya membedakannya dari Nick Necro. Keduanya pun menjadi tidak puas dengan perilaku mentor guru mereka itu. Namun mereka berdua menemukan alasan untuk tetap tinggal satu sama lain, dan sepertinya mereka pun sudah mulai menjalin hubungan asmara. Tapi nih, di saat mereka berciuman untuk pertama kalinya, mereka kepergok oleh Nick Necro di saat itu juga. Nick Necro yang terbakar cemburu dengan kedua muridnya tidak percaya apapun yang dia dengar dari kedua orang itu, termasuk alasan apapun yang dikatakan oleh si Zatanna. Dia menjelaskan kepada John Constantine bahwa John akan mengkhianatinya untuk mendapatkan Zatanna ketika pertama kali mereka bertemu di Oblivion Bar. Sejauh yang dia tahu, John Constantine menurut Nick Necro adalah seorang pemain sama seperti dirinya, yang akhirnya bagaimanapun juga dia sekarang lebih mementingkan buku sihir daripada gadisnya itu. Akhirnya John dan Zatanna pun belajar dari semua yang mereka dapatkan hikmah atas peristiwa ini, dan dengan pelajaran tersebut John pun memberitahu Zatanna bahwa suatu hari nanti John akan mengkhianatinya juga. Nick Necro pun menghilang setelah kejadian itu, dan meskipun John akhirnya mendapatkan cintanya Zatanna, ya akhirnya mereka pun dapat berhubungan, tapi dia bertanya-tanya nih, apa yang hilang dari mentornya itu? Kenapa si Nick Necro tidak ada kabar lagi dengannya? Jika Nick Necro menemukan buku sihir The Books of Magic, maka John akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkannya. Namun suatu malam dia menerima telepon dari Nick Necro yang dengan panik memperingatkannya bahwa Cult of the Cold Flame telah menculiknya. Yang kemudian John Constantine dan Zatanna pergi ke apartemen rahasia miliknya Nick Necro yang ada di Brooklyn, dan di dalam apartemennya itu mereka menemukan Nick Necro dikelilingi oleh beberapa pemuja sekte dengan mengacungkan belati ke tenggorokannya Nick Necro dengan keadaan yang berlutut dan berada di tengah-tengah simbol tanda pengorbanan yang mereka gambar di lantai, sehingga siapapun yang mati di sana akan masuk ke neraka. Dia menjelaskan bahwa para pemuja itu menginginkan putri dari musuh terbesar mereka, sementara dia ingin membalas dendam pada John Constantine.
Konstantin. Ternyata itu adalah jebakan. Nick Necro sebenarnya telah berada di pihak aliran sesat Cult of the Cold Flame dengan cara memberikan Zatanna sebagai imbalan atas akses ke pengetahuan para pengikut aliran sesat, sedangkan dirinya hanya untuk membalas dendam pada John Konstantin. Nick Necro pun bangkit dan menusukkan pisau ke tenggorokannya John. Di saat itu para pemuja menangkap Zatanna dan menutup mulut wanita itu untuk tidak membaca mantra sihir terbaliknya. Nick Necro pun menjelaskan mereka berdua telah mendapatkan sihir darinya, tetapi ketika dia semakin dekat dengan sihir yang sebenarnya, mereka malah menghindar darinya. Mendengar semua ocehannya si Nick Necro, John pun berkomentar mentornya itu terlalu banyak bicara, dan dia pun merogoh sakunya dan mengeluarkan korek apinya, yang kemudian apinya itu dia lemparkan ke wajahnya si Nick Necro. Sementara itu Zatanna berhasil melarikan diri dari para penculiknya tepat pada waktunya untuk melihat salah satu anggota sekte pemuja yang bersiap untuk melemparkan pisau ke arah John Konstantin. Wanita itu pun ingin menyelamatkan John Konstantin. John yang punya kesempatan untuk menangkap Nick Necro dan menggunakan dirinya sebagai tameng manusia dengan lukanya yang fatal, dan karena dia berdiri di dalam rune, jiwanya pun mulai terseret melalui portal menuju masuk ke neraka. Saat Nick Necro menemui ajalnya, dia sempat memohon bantuan kepada John, tapi si John Konstantin mengingatkan seperti yang telah diingatkan kepadanya, sihir selalu ada harganya, yang akhirnya Nick Necro pun hilang masuk ke dalam neraka. Yang kemudian mereka berdua memutuskan untuk pergi dari tempat itu karena anggota dari aliran sesat tersebut tidak lama lagi akan mendatangi mereka. Tetapi sebelum dia pergi, John harus mengambil satu barang terakhir dari Nick Necro, yaitu jas hujannya. Hanya ada satu raja penyihir dan itu adalah dirinya, Young Bastard. Dan cerita ini pun berakhir. Selanjutnya, cerita John Konstantin pun kembali ke serial utamanya, yaitu edisi yang ke-13 yang akan mengungkapkan peperangan besar antara Justice League Dark bersama komplotan Felix Faust bersama sosok misterius yang akhirnya terungkap dia adalah Nick Necro. Untuk selengkapnya silakan teman-teman ke video pembahasannya ya, linknya ada di dalam deskripsi. Tulis komentar teman-teman mengenai video ini. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih hidup untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Yeah.